Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita fitrah yang suci untuk mendapatkan pasangan diri. Maka bagi yang sudah mendapatkannya, bersyukurlah dengan cara menjaga, membimbing dan terus melindungi terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum mendapatkannya, terus berusaha mencari dan bertawakal diri kepada Sang Ilahi. Begitulah yang dilakukan oleh seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Julaibibun, yang lahir bukan dari keluarga yang memiliki harta dan juga tidak memiliki paras wajah yang begitu diidam-idamkan oleh para wanita. Beliau ibarat butiran pasir yang tidak dianggap oleh manusia, namun kecintaannya kepada Ilahi, kecintaannya kepada sang Nabi membuat beliau menjadi salah satu sahabat yang diprioritaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Julaibib, "Ya Julaibib, ala tatazawwaj?" Wahai Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah? Maka Julaibib pun menjawab, "Siapa yang tidak ingin menikah wahai Rasulullah? Namun adakah orang yang mau menikah dengan diriku?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagaimana kalau aku carikan untukmu wahai Julaibib? Apakah engkau mau menikah?" Maka Julaibib pun mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, aku akan menikah apabila engkau yang mencarinya untukku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah rumah, di mana rumah tersebut ada seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik, namun ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sungguh juga luar biasa. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah, dan yang keluar ialah ibunda dari sang perempuan. "Ada apa ya Rasulullah? Tentu ada sesuatu yang penting sehingga engkau datang kemari menjenguk kami." "Tentu wahai sang pemilik rumah, saya datang ke sini ingin melamar anak Anda." Maka sang ibu yang mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak dari paras wajahnya wajah yang ceria. Beliau begitu senang, namun beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak bisa memastikan untuk jawaban ini wahai Rasulullah, disebabkan karena suamiku lagi tidak berada di rumah. Nanti kalau beliau pulang, saya akan sampaikan kepada beliau, dan insya Allah besok kami akan mengabarkan berita ini kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi menemui sang pemilik rumah. Ketika sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menanyakan kepada sang pemilik rumah, "Bagaimana? Apakah kalian mengizinkan anak kalian saya pinang?" Maka sang pemilik rumah menjawab, "Tentu ya Rasulullah, siapa yang berani menolak lamaran daripada sang baginda Nabi? Siapa yang berani menolak orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke rumahnya? Namun saya tidak melamar anak Anda untuk diri saya, melainkan saya akan melamar anak Anda untuk sahabat saya." "Untuk siapa ya Rasulullah?" ditanyakan oleh sang pemilik rumah. "Apakah untuk Umar bin Khattab?" "Bukan." "Apakah untuk Sayyidina Abu Bakar?" "Bukan juga." "Namun untuk siapa ya Rasulullah?" "Saya melamar anak Anda untuk seorang sahabat saya yang bernama Julaibibun." Maka sang ibu yang mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya akan dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang Julaibib, maka ibunda ketika itu mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan mengizinkan anak saya menikah dengan Julaibib. Saya sudah lama menanti orang-orang yang layak untuk melamar anak saya, namun ketika hari ini engkau melamar anak saya untuk seorang Julaibib." "Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan mengizinkannya ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar jawaban sang ibunda,
beliau tidak memaksakan kehendak. Beliau pulang ke rumah sehingga anak yang mendengar jawaban sang ibu dari balik jendela, beliau keluar dari kamarnya, kemudian mengatakan kepada sang ibunda, "Wahai ibu dan ayah, apakah Rasulullah SAW melamar diriku untuk seseorang?" "Iya anakku, engkau dilamar oleh Rasulullah SAW untuk seorang yang bernama Julaibib. Kami tidak mengizinkan engkau dilamar oleh Rasulullah SAW untuk seorang Julaibib." Maka sang anak ketika itu bersedih hati dengan mengatakan kepada sang ibunda dan ayahanda, "Wahai ibunda dan ayahanda, selama ini aku tidak mengatakan sesuatu selain mengatakan iya kepada ayah dan ibunda. Namun pada hari ini aku ingin mengatakan, wahai ayah dan ibunda, hari ini telah datang seorang nabi, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melamar diriku. Maka ketika beliau melamar diriku, sesungguhnya ini pinangan, merupakan pinangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka apakah ayah dan ibunda menolak lamaran tersebut? Maka mendengar sang anak, ayahanda dan ibunda pun pergi menjumpai Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mengizinkan anak saya untuk dinikahkan dengan seorang yang bernama Julaibib." Akhirnya mereka berdua dinikahkan oleh baginda Rasul SAW, dan Rasul SAW berdoa untuk kedua mereka setelah pernikahan selesai, "Allahumma subba alaihim al-khaira sabba wa la taj'al 'aishahuma kaddan kadda." Ya Allah, limpahkanlah dalam keluarga mereka kebaikan dan jangan timpakan kepada keluarga mereka dalam keadaan kesusahan. Maka setelah pernikahan selesai, beberapa hari setelahnya Rasul SAW mengundang Julaibib untuk ikut dalam peperangan. Di saat peperangan terjadi, kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Namun setelah perang usai, baginda Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat, "Apakah kalian meninggalkan sesuatu di dalam perang?" "Tidak, wahai Rasulullah, kami sudah membawa pulang semuanya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang meninggal ketika peperangan." "Apakah kalian ada melihat Julaibib?" "Tidak ya Rasulullah, mungkin beliau pulang ke rumah istrinya." "Coba kalian lihat," kata Rasulullah SAW. Ketika para sahabat mencari Julaibib di rumahnya, ternyata Julaibib juga tidak ada. Dicari di tempat lain, ternyata Julaibib juga tidak ada. Kemudian Rasul SAW memerintahkan para sahabat, "Coba kalian cari Julaibib, mungkin beliau meninggal di dalam perang." Kemudian para sahabat pun mencari Julaibib di area tempat peperangan tersebut. Maka Julaibib juga tidak didapatkan. Mereka pulang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memerintahkan kembali para sahabat, "Kalian coba cari sekali lagi di area tempat perang tersebut." Maka para sahabat mencari sampai yang ketiga kali mereka balik ke tempat area perang, dan mereka mendapatkan Julaibib jauh dari area perang, dan Julaibib didapatkan dalam keadaan tidak bernyawa. Di tangannya ada sebilah pedang, sedangkan di sekitaran Julaibib ada sekitar 10 orang kafir yang meninggal dibunuh oleh Julaibib, dan Julaibib dibunuh oleh mereka. Maka Rasulullah SAW yang kemudian tahu bahwa Julaibib meninggal dunia di dalam perang, beliau pun bersedih hati. Beliau mengatakan, "Inilah Julaibibku yang ketika hidup dia dilupakan, ketika mati dia juga dilupakan." Namun wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit tidak pernah melupakan Julaibib. Semoga kisah ini memberikan kita motivasi untuk terus meningkatkan diri, mencintai penduduk bumi dan mencintai Sang Ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.